Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polresta Barelang akhirnya berhasil mengungkap kasus penggelapan omset 6 swalayan di Batam. Dari pengungkapan diketahui pelaku melakukan kejahatannya akibat kebiasaannya bermain judi online. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto menggelar konferensi pers pengungkapan pelaku penggelapan dalam jabatan. Pengungkapan dilakukan didampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang beserta jajaran. Berikut Kepala Indomaret Cabang Batam Adi Jati Kusumo di lobi Mapolresta Barelang pada Rabu 6 Maret 2024. Kejadiannya sendiri terjadi pada Senin 17 Februari 2024 di Jalan Toko Indomaret Anugrah Park, Bengkong Palapa, Kecamatan Bengkong, Kota Batam dengan korban PT Indomarko Prisma Tama. Menurut Kapolres, pelaku berinisial AKH merupakan supir PT Indomarko Prisma Tama, ditugaskan untuk menjemput uang omset dari 6 toko swalayan senilai 216 juta rupiah yang kemudian ia bawa kabur. Informasi daripada tersangka setelah pemeriksaan daripada penyidik bahwasanya tersangka ini mempunyai utang ya di judi online. Bahwasanya tersangka ini hobi untuk main judi online ya, terbelit utang sekitar 70 juta dan akhirnya tersangka ini melakukan ya, tindak pidana ini, yaitu melakukan pencurian ya, atau penggelapan ya, dalam di PT Indomaret tersebut. Gedung Mapolsek Sempor Polres Kebumen akan segera pindah ke gedung baru di Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor, Kebumen, Jawa Tengah. Gedung baru ini merupakan hasil hibah dari keluarga mantan Kapolsek era 80-an. Masyarakat Sempor kini memiliki gedung Mapolsek baru. Usai gedung lama yang semula berada di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, akan segera pindah ke gedung baru di Desa Bejiruyung, Kebumen, Jawa Tengah. Gedung yang didirikan di tanah seluas 703 meter persegi dengan luas bangunan 308 meter persegi di Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor, merupakan hibah dari keluarga besar almarhum Letda Purnawirawan Muchtar. Gedung berikut tanah Mapolsek Sempor yang baru resmi diserahkan dari pihak keluarga kepada Polres Kebumen yang diwakili Kapolres AKBP Reki 7 Maret 2024. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Teguh Pristiwanto, salah satu perwakilan keluarga besar almarhum Letda Purnawirawan Muchtar, berharap dengan hibahnya Mapolsek Sempor yang baru, diharapkan tugas kepolisian di Kebumen bisa semakin maju dan dicintai masyarakat. Irjen Pol Teguh Pristiwanto menambahkan, ia bersama keluarga besarnya terketuk ingin membangun Polsek Sempor karena merupakan tempat ayahnya dulu bertugas sebagai Kapolsek di Sempor sekitar tahun 1984 silam. Ia menuturkan jika kondisi Polsek Sempor membutuhkan peremajaan karena berbagai kondisi yang terbatas. Di samping itu, di Polsek Sempor yang lama, tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan merupakan milik Pemkab Kebumen, sehingga tidak bisa dilakukan renovasi karena berbagai pertimbangan. Setelah melakukan berbagai kajian, Desa Bejiruyung menjadi tempat yang terpilih untuk didirikan Mapolsek Sempor, juga letak yang strategis dan tepat di pinggir jalan, sehingga lebih representatif. Dari Humas Polres Kebumen, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Sumeneb bersama Kadis Koperasi UKM dan Perindak Muhammad Ramli serta Satpol PP melaksanakan pengecekan dan penertiban ke toko penjual kembang api jelang Ramadan. Pengecekan dan penertiban penjual kembang api dilakukan untuk mengantisipasi peredaran petasan saat Ramadan. Nanti bagaimana secara aturan termasuk karena nuansa lebaran ini lagi ya, nuansa puasa biasanya akan ada petasan, ada kembang api. Nanti akan kami sampaikan petasan dalam batasan mana yang boleh diperjualbelikan.
dihindari jangan sampai bocor ya Pak. Iya. Kalau bocor itu bisa jadi penyebab ledakan. Kalau dia disimpan di air dalam waktu yang lama bisa membuat ledakan. Yang petasan yang fireworks ini, kembang api kok fireworks? Kembang api yang Jelang bulan suci Ramadan, Polres Sumeneb bersama Dinas Koperasi UKM dan Perindak Sumeneb melakukan sidak makanan dan minuman di swalayan. Sidak tersebut dipimpin langsung Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso. segera amankan saja sekarang langsung, tinggal interogasi yang di restoran aja, minta pergantian yang baru ya. Nanti berapa hari lagi kami kasih lagi. Kalau masih ada hijau berarti kami kasih peringatan ya Pak ya. Bisa kami ini dari Pemkab, Kapolres dan PT terkait atau satu ingin melihat situasi dan penggunaan dengan stok barang. Kemudian dari stok yang ada kami ingin lihat apa ada yang sudah kadaluarsa pada yang ada. Termasuk harapannya juga dari stok yang ada untuk dijual secara wajar dan diperlancar. Jangan ada kesan menahan stok barang yang ada, apalagi mengarah ke penimbunan. Ditpol Airut Polda Jateng mulai mempersiapkan tim SAR dan relawan SAR Arnafat untuk mengantisipasi kecelakaan air dan laut di wilayah Pantura, Jawa Tengah menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Setiap libur panjang Hari Raya Idul Fitri, lonjakan wisatawan ke objek wisata bahari atau wisata air cukup tinggi, sehingga perlu diantisipasi untuk mencegah adanya korban akibat kecelakaan laut atau air. Pada libur panjang Hari Raya Idul Fitri tahun kemarin, Dirpol Airut Polda Jateng mengatakan tercatat ada 5 korban meninggal dunia akibat tenggelam di objek wisata air. Oleh karena itu, Ditpol Airut akan menyiagakan tim SAR dan relawan SAR di sejumlah tempat wisata perairan untuk meminimalisir korban laka laut ataupun tenggelam. Agar dapat menyamakan persepsi dan cara bertindak dalam kegiatan SAR, Ditpol Airut menggelar apel siaga yang diikuti seluruh tim SAR dan relawan SAR dari wilayah Pantura, Jawa Tengah di Pantai Widuri, Pemalang. Nantinya sebanyak 60 relawan SAR Arnafat di masing-masing kabupaten akan disiagakan di kawasan Pantura, mulai dari Brebes, Tegal Kota, Tegal Kabupaten, Pemalang, Pekalongan, Batang, sampai Kendal. Ya, tujuannya kita sudah mulai mempersiapkan operasi ketupat dalam rangka menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri, di mana kita ketahui bahwa setiap libur Idul Fitri lonjakan wisatawan yang datang ke wisata bahari khususnya pantai ini cukup banyak. Kita harus antisipasi supaya tidak ada korban yang tenggelam ataupun kecelakaan laut lainnya. Dirpol Airut Polda Jateng mengatakan dengan adanya relawan SAR Arnafat yang merupakan wujud kemitraan Polri dengan masyarakat pesisir, diharapkan perbantuan dan pertolongan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk memperkecil kerugian jiwa maupun material. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Jelang bulan suci Ramadan, akankah Amerika Serikat memfasilitasi gencatan senjata di Gaza? Informasinya kami hadirkan usai jeda.